Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berjumpa kembali pada akhir minggu ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala kasih-Mu, berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami, buatlah hati kami menjadi tanah yang subur. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi ayat renungan kita pada hari ini, yaitu tertulis pada kitab 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ai manang piga baga-baga ni debata, gabe olodo di bagasan ibana, jalamar hite-hite ibana do, amen. Bahen hasanapo ni debata, marhite-hite hami. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua hal penting yang kita pelajari dari nats kita pada hari ini. Yakni yang pertama, Kristus adalah ya. Kata ya menunjukkan sikap positif Tuhan Yesus terhadap semua karya dan janji Allah. Sikap ini sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, ini nyata dalam diri Tuhan Yesus. Marilah kita simak bagaimana Yesus menerapkan secara konkret sikap positif itu dalam hidupnya sendiri. Hal seperti ini biasanya tampak jelas ketika seseorang berada pada sebuah titik yang amat kritis dalam hidupnya. Di saat itu ia harus mengambil keputusan yang sangat berat, tapi harus dilakukan. Dalam hidup Yesus, salah satu titik kritis tersebut adalah ketika ia berada di Taman Getsemani. Tiba-tiba ia melihat rombongan orang bersenjata. Rombongan tersebut yang dipimpin oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot, yang akan menangkap diri Tuhan Yesus. Di sini Yesus berada pada sebuah titik yang akan mengawali seluruh perjalanan penderitaannya yang panjang dan pahit itu. Apakah Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk melarikan dirinya? Adakah Tuhan Yesus itu menawarkan jalan kompromi? Tidak. Yesus tidak melarikan diri. Dan ia juga tidak menempuh jalan kompromi. Yesus justru bersikap positif. Menurut Injil, yang dilakukan Tuhan Yesus adalah mendatangi murid-muridnya dan berkata, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Berhadapan dengan situasi yang amat negatif ini terhadap pengkhianatan muridnya Yudas Iskariot, hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan Yesus. Tetapi Yesus justru bersikap sangat positif. Ia tidak lari. Kenyataannya Tuhan Yesus itu dia harus menghadapi. Itu dihadapinya. Sikap Yesus inilah yang benar-benar membuktikan bahwa dirinya adalah ya bagi semua janji Allah. Janji-janji Allah terpenuhi dalam diri Tuhan Yesus itu. Yang kedua,
Kristus adalah amin. Kita bisa merasakan janji Allah, maka kerjakan saja apa yang menjadi bagian kita. Kita menyatakan amin untuk memuliakan Allah. Itulah bagian kita. Kita menghidupkan itu dalam hidup kita sehari-hari. Janji Allah itu ya dan amin. Amin juga berarti kesetiaan Kristus pada umatnya, kepada kita. Kita jangan kerjakan apa yang menjadi tugas Allah. Sering kali kita tidak mampu menghadapi kenyataan hidup. Itu makanya banyak orang yang mencari jalan pintas. Oleh karena orang berbuat jahat kepadanya, maka orang yang menerima perlakuan tersebut jadi membalas kejahatan dengan kejahatan tersebut. Kalau kita menghadapi perlakuan seperti itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas segalanya sesuai dengan perbuatan orang-orang yang membuat tidak baik kepada kita. Mental orang Kristen seperti kerupuk, tidak kuat karena kita coba menjadi Tuhan terhadap Tuhan. Kita ingin jadi bos terhadap orang lain. Bagian kita sederhana, yaitu memuliakan Allah. Orang kaya tidak rumit. Yang rumit adalah orang yang merasa kaya. Jangan coba-coba memuliakan diri sendiri. Apalagi dalam rumah Tuhan. Kita harus bekerja sama memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menerima janji Tuhan bagi kehidupan kita? Jika ya, apakah ada keraguan tentang semua yang telah dijanjikannya kepada kita? Apakah kita yakin semua itu akan terjadi ke dalam kehidupan kita? Karena itu janganlah bimbang. Karena apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan itu pasti digenapinya di dalam kehidupan kita. Selamat berakhir pekan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa janji-Mu ya dan amin. Berkatilah kami yang akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberi kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan panjang umur. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mengingat janji Tuhan. Engkau adalah ya dan amin.